Assalamualaikum teman-teman. Jadi kemarin itu kan kita sudah yang namanya menampilkan itu kita sudah belajar yang namanya atau mempraktekkan yang namanya ini teman-teman. Ini video awal pembukaan itu aku tadinya mau mencoba menampilkan data yang sudah kita buat pada database dan menampilkannya dengan menggunakan jQuery data table. Nah, kemarin itu kita sudah menyederhanakan tulisannya. Yang kemarin di video part kelima, sekarang dilanjut ke video part yang ke-6. Di sini teman-teman bisa ketik dulu nama username-nya dan password-nya. Sini aku membuka. Nah, jadi itu kita mau bikin, kita lihat data tables. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman, pengen membuat data tables di admin LTE, di sini teman-teman bisa lihat di sini localhost si kampus ini untuk nama si data table itu di mana? Di page tables data.html. Nah, di sini teman-teman bisa langsung buka filenya. Nah, sebelum buka filenya, jadi data.html ini yang akan kita akan pindahkan dengan direktori dashboard, seperti tampilan dashboard. Kita masuk ke dalam foldernya sekarang. Sini si kampus app page, terus kita lihat tables. Nah, di sini ada data.html. Sekarang kita copy, kita Ctrl C, terus kita ke direktur app. Nah, di sini kita paste di sini. Kemudian kita rename. Aku mau rename jadi data underscore mahasiswa. Nah, di sini mau kita ubah itunya menjadi PHP ya. Oh, nggak bisa, aku nggak bisa seperti ini teman-teman. Jadi ini aku paling data ini, terus nanti aku buka, dapat baru aku ganti. Kita buka dulu di open with-nya. Studio Code. Nah, di sini kita rename. Kita rename jadi data mahasiswa.php. Nah, di sini udah kita ubah. Nah, di sini juga udah keubah ya, teman-teman. Nah, di sini sudah keubah. Terus selanjutnya sebentar. Ini sudah kita buka. Nah, selanjutnya teman-teman bisa buka index.php. Nah, di sini di bagian main kontennya ini diisi dengan tampilan jQuery si dashboardnya, maka dia akan tampilannya seperti tampilan dashboard nih. Seperti ini. Nah, di sini aku mau ngubahnya dulu, dia menjadi data underscore mahasiswa.php. Nah, Ctrl S, jangan lupa teman-teman. Kita save, kita kembali ke halaman dashboardnya, terus kita refresh. Nah, dia berubah menjadi data tables. Nah, dia tampilannya jadi seperti ini. Nah, nanti kita akan merapikan beberapa codingan yang ada pada terdapat
file data mahasiswa.php ini. Di antaranya, yang pertama, kita akan memindahkan data tables. Nah, data tables. Nah, di sini, ini database-nya. Dari si CSS data tables-nya. Sini kita akan pindahkan ya teman-teman. Sini akan kita pindahkan. Nah, ini udah kita Ctrl X atau kita cut, terus kita buat file. Oh sorry, kita buka file header. Kita buka di file header.php-nya. Header.php nanti. Kita paste di bawah link ini. Terus kita save. Kita kembali ke file data mahasiswa. Nah, sekarang kita balik ke data mahasiswa. Ini banyak juga ya teman-teman, bentar ya. Balik ke data mahasiswa, terus kita cari si JavaScript-nya. Nah, ini ke bawah, dia di bawah posisinya teman-teman. Di sini. Nah, di JavaScript-nya ini. Nah, ini banyak kan guys, teman-teman. Nih, si data table-nya kita cut juga dari sini. Bentar. Nah, ini kita cut sampai sini. Dan nih, kita cut. Terus, kita akan pindahkan. Kita cut, terus sudah kita cut. Terus kita buka file footer. Nih, footer. Terus kita mau footer, kita akan mau meletakkannya di footer, kita paste di bawah sini. Kemudian kita save, terus kita kembali lagi ke file data mahasiswa. Nah, selanjutnya itu kita mau bagian script si function-nya nih, si function. Sampai kita copy dulu teman-teman. Kita copy, Ctrl X. Terus kita mau cut, pindahkan ke footer juga teman-teman. Terus kita simpan di bagian yang paling bawah. Ini udah aku kasih jarak loh ya teman-teman, tuh. Enter, supaya ada jaraknya ya. Udah nih, kita Ctrl S, jangan lupa. Kita save. Dan data mahasiswanya juga kita mau save. Nah, kita akan kembali ke browser dulu. Kita refresh. Tidak ada perubahan. Sini kita akan kembali ke halaman data mahasiswa. Selanjutnya, kita akan hapus beberapa codingan yang tidak akan kita butuhkan. Kita kembali ke browser dulu. Kita copy untuk teks konten header-nya. Kita
kembali ke script. Kita cari untuk yang text content headernya. Sebentar teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menghapus dari sini ya sampai ke atas. Nah, kita sisakan di bagian content wrap-nya aja. Kita lihat si konten ini sampai batasnya. Nah, di sini sampai dia di bagian konten. Bagian konten. Nih. Di bagian sampai 911 ya teman-teman. Nah, oleh karena itu untuk keringan yang di bawahnya itu kita delete juga. Oke, sudah. Jangan lupa Ctrl X. Di sini kita balik lagi ke Chrome, coba kita refresh. Nah, dia jadi tampilannya seperti ini. Ini kita hanya butuh si datanya saja. Aku mau hapus. Kita akan menghapus di bagian data tables-nya. Kita kembali ke sini, kita ke atas ya teman-teman. Dan untuk konten headernya kita hapus ya. Nama dari section ya teman-teman. Sampai ketemu sectionnya lagi. Nah, kita cut. Kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, tampilan sudah seperti ini. Kita kembali ke codingannya lagi. Untuk konten wrapper-nya kita hapus. Kita hapus. Bentar. Kita hapus. Nah, terus ini yang paling terakhir dan paling atas. Nanti kita lihat lagi teman-teman. Di sini jadi ya, jadi ini itu jadi bawah nih. Sampingnya dia ada di bawah di sampai gadgetnya ada di sini.
sama. Sudah nggak ada div-nya teman-teman. Jadi kita mau lagi ke atas, kita mau pindahkan ini ke atas. Kita hapus. Kita Ctrl S. Kenapa aku menghapusnya? Dia sudah kenapa aku hapus? Karena dia sudah ada terinput di dalam index.html. Tag PHP, sorry, salah. Oke, ini kita sudah punya di bagian navbar di indeks PHP-nya, sudah punya di bagian sini navbarnya itu ada. Nah, di sini ya, kayaknya mana sih navbarnya? Oh, di konten wiper-nya nih, di konten wiper-nya. Hanya di konten wiper ada di confines. Konten wiper confines. Ini kayaknya ya. Di sini. Pokoknya di sini nah. Kita sudah punya konten wiper. Jadi pas ini ya teman-teman. Oke. Selanjutnya kita sudah save. Kita buka lagi di Google Chrome-nya, kita refresh. Nah, jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Sudah proporsional nih teman-teman. Kita ada 2 data table. Ini dashboard 1. Kita di sini bisa lihat tabelnya dia sudah tampil, tapi untuk data tables-nya itu dia belum masuk linknya teman-teman. Ini kita periksa lagi, kita lihat di footer. Nah kita lihat untuk JavaScript di bagian yang tadi sudah kita masukin ya teman-teman. Ini kan footer atas, berarti di bawahnya. Nah, di sini teman-teman. Nih di bagian plugins bla 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 sini. Ini kita akan mau sesuaikan kita langsung saja di sini teman-teman. Di sini kita masuk sini. Nah, di bagian sini berarti teman-teman di footer yang ini. Nah, diganti jadi plugins. Nggak usah deh teman-teman, aku takutnya salah, jadi aku mau satu-satu aja deh. Jadi teman-teman bisa menggunakan cara aku, yaitu gini. Kita blok, terus kita ctrl D.
Hapus. Nah, seperti ini teman-teman. Dan nih, jadi seperti ini. Kemudian untuk headernya juga kita sama. Nah, kita lihat ke headernya. Header.php di jQuery-nya. Dia sudah plugin. Oh, di sini di data tables-nya. Kita hapus, Ctrl S, jangan lupa. Nah, oke, selanjutnya kita buka lagi web browser. Kalau teman-teman di refresh normal gitu, diklik doang itu, nggak keubah apa-apa, teman-teman bisa ini, klik, terus teman-teman bisa klik kanan pada mouse barengan ya. Nice. Nah, di sini kita sudah lihat data table sudah masuk teman-teman tuh. Tuh sudah terkoneksi ya teman-teman. Di sini ada 2 tabel dan kita akan menggunakan salah satu itu menggunakan data table with minimal features dan hover style. Nah, di sini dia terdapat hover. Nih dia itu ada shadow seperti ini teman-teman tuh. Ada warnanya dia. Ini ada yang bawah dia tidak menggunakan hover. Nah, kalau misalkan pakai hover itu dia tuh adalah kelasnya Bootstrap. Nanti dimodifikasi. Nah, kalau di bawah ini, dia sudah ada fitur yang namanya kita mau print PDF, Excel, atau copy CSV. Ini bisa bisa ke PDF. Nah, kalau di sini kita bisa menggunakan salah satu kolom yang akan, misalnya kita mau pakai menggunakan kolom yang hidden. Nah, sini kita akan menggunakan pakai yang bawah aja. Kita mau pakai, nanti kita mau hapus ke tabel yang di atas. Nah, kita kembali ke bagian data mahasiswanya. Nah, di sini data mahasiswa. Terus untuk tabel yang di atas berarti dari ada card header atau card body. Nah, di sini. Nah, di sini dari sini sampai card penutupnya ya teman-teman. Bentar. Sampai tak sini teman-teman. Kita hapus. Terus kita save. Terus kita kembali ke browser. Kita refresh. Nah, dia udah nggak ada teman-teman. Sudah hilang tabel yang atas. Untuk kita hapus dengan kita akan hapus tulisan yang ini ya teman-teman. Aduh, kebelit ini.
dari card ini sampai, benar, ini aku bingung banyak ini soalnya cardnya. Kalau 12 ini card ini sampai sini teman-teman. Nah, oke, kita save, balik lagi ke browsernya, kita refresh. Nah, sudah hilang teman-teman. Di Visual Studio Code ada beberapa tag yang emang sudah tidak digunakan, jadi aku menghapus dari si tab card ini sampai sini. Oke, terus bentar. Nah, kita balik lagi ke browser, kita refresh. Nah, dia ini baru hanya berupa data teks, data belum masuk ke data database. Sekarang kita akan mengkoneksikan data yang ada di dalam database, kita sambungkan kita connection ke jQuery data table-nya. Sekarang kita koneksikan ke data table-nya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah yaitu menginclude file koneksi atau file config.php ke dalam file index.php. Kita lihat dari sini filenya. Nah, untuk file index.php ini berada di directory app. Nah, kalau misalkan file directory si config itu dia berada di config ini. Jadi kalau tadi itu dia ada di dalam app si indeksnya, tapi dia itu kalau misalnya config itu dia ada file tersendiri dalam sini. Seperti itu. Terus selanjutnya itu kita harus keluar satu folder, terus kita akan masuk ke dalam folder config. Kita dapat mengincludekannya di Visual Studio Code, buka, terus ini di file index.php-nya, teman-teman bisa mengincludekannya di bawah tag PHP ini. Include-nya itu adalah, nah di sini enter PHP, terus sini include-nya keluar satu folder, masuk ke dalam folder config. Nah, di sini kita ini terus jangan lupa titiknya 2, terus config, terus config PHP. Nah, seperti itu. Kita Ctrl S, kita save. Terus mengapa kita mengincludekan file koneksinya atau file config.php-nya ke dalam file index.php? Karena apabila kita ingin membuat file-file lainnya yang membutuhkan koneksi ke dalam database, kita tidak perlu mengincludekan ke dalam setiap file-file tersebut. Contohnya, misalnya di data mahasiswa.php. Nah, di sini kita bisa mengincludekan file koneksi di file ini. Tapi kalau misalnya kita mau menggunakan mengkoneksikan data-data mahasiswa ini, kita akan mengincludekan ulang itu setiap filenya. Makanya itu kita mengincludekan mengincludekannya itu di index PHP supaya kalau misalnya kita mau bikin data baru, kita tidak perlu mengincludekan untuk file koneksi database ya, seperti itu. Baik, selanjutnya
kita ke dalam data mahasiswa. Nah, untuk data mahasiswa atau database, untuk datanya kita akan tampilkannya di dalam tag body. Nah, tag body untuk isinya kita hapus aja sampai hapusnya sampai tag body penutup. Kita hapus dulu. Nah, sampai sini teman-teman. Kita hapus. Di sini kita sisakan satu data. Bentar teman-teman. Nah, di sini kita udah sisakan satu tulisan ya teman-teman. Terus kita kembali ke browser. Kita refresh. Nah, di sini kita sudah sisakan satu. Nah, ini data ini yang akan kita masukkan ke dalam database dalam data ini. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita buka di sini PHP My Admin-nya. Localhost PHP My Admin. Bentar. Localhost PHP My Admin. MPP. Nah, nih. Go ke sini. Bentar. Localhost PHP My Admin. Bukan coy. Bentar. Aduh, tambah bukan. Aku biasanya kalau buka PHP My Admin langsung di SMPP-nya di sini. Dia tuh langsung bukanya ke ini ya, browser Microsoft Edge. Atau enggak teman-teman bisa di sini copy aja terus teman-teman bisa pindahin ke sini. Soalnya aku kalau di Microsoft Edge kadang suka enggak ini ya teman-teman, suka enggak kelihatan, suka enggak kebaca hasil codingannya itu. Nah, ini sudah ya teman-teman. Terus kita buka DB kampusnya, terus buka si tabel usernya. Nah, di sini sebelumnya kita mau bikin TB baru ya, itu menggunakan TB. Sini nama TB-nya TB mahasiswa. Bentar teman-teman, sedang azan, aku pause dulu. Nah, selanjutnya TB mahasiswa kan, kita buat TB mahasiswa, kita masukin ID-nya. Nah, ID-nya itu dia itu integer. Kemudian kita checklist di auto increment-nya, dia menjadi primary key. Selanjutnya kita isi nama, kemudian name dan semester. Untuk nama kita menggunakan varchar, untuk name varchar, untuk semester kita pakai integer, nggak apa-apa. Untuk panjangnya ID
disesuaikan dengan data yang akan kita gunakan nanti. Kalau misalkan data mahasiswanya kita bertambah terus sampai jutaan atau ribuan atau puluhan juta, mungkin bisa disesuaikan dengan digitnya panjang nilainya. Di sini aku akan membuat 3. Nah, kalau misalnya di sini ini data yang terinput itu adalah 959. Jadi kita ambil amannya itu kita kasih 10. Terus panjang nama itu atau panjang karakter ini aku mau kasih 35 karakter. Terus selanjutnya di NIM kita mau ambil 15 dan semester 20. 3. Kita ambil 3, teman-teman, salah. Selesai kita save. Nah, kita lihat di sini di data mahasiswanya ini masih kosong. Nih, kita klik SQL, kita pilih insert, kemudian kita isikan satu data aja. Untuk ID kita kosongan, karena dia auto increment, dia akan bertambah secara otomatis. Kita isikan namanya. Nah, di sini aku mau namain si Agus ya. Agus. Terus passwordnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk semesternya ini kita pakai semester 1. Nah, kalau udah kita save. Nah, di sini kita mau tambahkan. Nah, di sini dia sudah masuk ya, teman-teman. Nah, di sini sudah masuk. Nah, kita mau tambahkan satu lagi. Di insert. Terus kemudian kosongkan ID lagi. Kita menamakan Cynthia. Name-nya 1, 2, 3, 4, 6. Semesternya itu semester pertama. Terus di sini kita klik kirim atau go. Nah, di sini kita lihat TB mahasiswanya ini ada 2 record. Nah, di sini kita akan masukkan data mahasiswa ini ke dalam masukkan ke dalam data table. Kita masuk ke dalam script data mahasiswa di bagian buka Visual Studio Code, teman-teman. Di sini di bagian tbody nih, di bagian tbody di sini tag PHP. Bentar, teman-teman. Di sini teman-teman lanjutkan, yaitu kita enter ke bawah. Kita masukkan query. Nah, kita sudah masukkan si query ini sama dengan MESQLE underscore query juga. Nah, sini teman-teman bisa masukkan koneksi. Terus teman-teman bisa koma. Terus masukin select ya. Sini select. Selectnya gede ya, teman-teman. Select. Nah, sini bintang, spasi bintang, terus from, terus TB mahasiswa. Kita lihat dulu sini samain sama database-nya, teman-teman. TB mahasiswa. Pastikan sama ya, teman-teman, supaya dia tidak mengalami error. Sini while terus nah, di sini teman-teman bisa masukin dalam sininya itu MHS sama dengan MESQLE
fetch underscore fetch-nya ini fetch array. Nah, kita tulis nama variabelnya itu variabel query, kemudian kita beri kurung kurawal karena kita akan mengulangi perulangan itu di daerah di posisi ini, TF pembuka dan sampai TF penutup sini. Maka kita tambahkan di bagian sini, di bagian tr ini, PHP ya. PHP. Nah, di sini PHP ya di bawah tag ini. Tag PHP, terus untuk menutup kurung kurawalnya itu di sini. Supaya merah teman-teman ya. Sebentar. Jadi tadi itu dia nggak berwarna karena kan kita pindahin ke sini ya si kurung kurawalnya. Tadi aku tadinya ada di situ, jadi dia nggak mau masuk gitu teman-teman. Jadi nah nanti akan terjadi perulangan itu pada tag tabero ini ya teman-teman. Terus kita save, kita coba kembali ke browser, kita refresh. Nah, di sini dia muncul 2 baris data. Nah, seharusnya ini dia munculnya hanya 1 ya. Sebentar teman-teman. Kenapa dia bisa ada 2 itu karena seharusnya dia munculnya itu 1 data saja, tapi dia itu karena perulangan yang ada pada database itu makanya dia ada 2. Nah, sekarang kita akan menyesuaikan nama kolomnya yaitu di bagian sini Visual Studio Code di kelas cardboardy ya, cardboardy table di sini nih, cardboardy table. Nah, di sini di tr-nya kita ganti, di sini kan masukin nomor ya, misalkan nomor, terus nama, NIM, ini kan dia pakai TH, kalau pakai TH apa tulisnya gede nggak apa ya teman-teman. Terus NIM, terus di bawahnya itu adalah semester, terus di bawahnya lagi CSS, belum kita di sini kita beri action untuk nanti CRUD-nya ya, action. Di sini kita mau save, kita dulu jangan lupa ini kita refresh, jangan lupa teman-teman. Oke, udah. Ini untuk number, nama, name, semester, dan action. Sekarang kita akan tampilkan datanya, yaitu untuk number itu kita kosongkan dulu. Nanti kita mau pakai nama di sini. Di sini. Internet berarti di
Iya, di sini teman-teman. Sorry. Kenapa nggak ada TD nih? Oh, dia Explorer. Oh, di bawah ya. Lupa. Kita tuliskan di sini. Kita hapus di sini juga. Dikosongkan, ini kita tulis. Sini juga nggak ada ya, teman-teman. Nah, di sini aku mau tulis tag. Oh, sorry, salah. Tag PHP ya, teman-teman. Nah, tag PHP. Terus echo variabel MHS. Kita namain, tulis kolom itu nama. Kita rapikan dulu penulisannya, terus kita save. Nah, kita kembali ke browser, terus kita refresh. Kita refresh. Nah, dia hilang. Di nomor ini dia hilang karena kita tadi masukkan cuma hanya di nama. Kita kosongkan tadi si nomornya. Namanya juga sudah tampil. Sekarang kita mau copy paste dulu. Nah, di sini kita balik lagi ke Visual Studio Code. Di sini kita copy paste. Nah, kita ada C. Ini dihapus. Ini diganti jadi sampai sini kita ganti. Ya. Kita hapus. Di sini kita paste ya. Paste. Tapi jauh banget ya, teman-teman. Apa kita ngetik aja. Atau enggak teman-teman bisa jangan copy paste, teman-teman bisa di blok dulu. Di blok teman-teman alt shift bawah ya. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ini gunakan. Sini teman-teman bisa ganti jadi NIM dan semester. Nah, ini kita save. Kita balik lagi ke browser. Kita refresh. Wah, ada warning teman-teman. Bentar teman-teman. Ada yang salah ini. Coba aku balik dulu ya teman-teman supaya dia nggak ini kayak aku harus ngetik sendiri aja deh. Soalnya kalau aku kayak gitu dia error teman-teman. Coba. Nah, di semester sama action ini belum dia apa-apain ya. Jadi aku mau masukin di bagian semester ya. Coba di bagian sini kita ketik TD-nya sampai sini, terus di sini kita ketik lagi di sini TD ya. Supaya dia ada di sini. Nah, sini teman-teman bisa masukkan si PHP-nya, jangan lupa PHP ya. Terus ini jangan lupa tagnya, ini ada 2 jadinya. Bentar. Sini ini hapus, di sini yang namanya di sini.
terus echo ya. Teman-teman, dicoba dulu ini. Nah, di sini masukin P. Ini mau pindahin ke sini. Ini nih segala. Nanti ini gampang lah. PHP, echo ya. Terus masukin MHS-nya. Terus jangan lupa masukin si variabelnya itu adalah nim. Sini terus TD. Selanjutnya masukin lagi di sini TD. Apa sih ini? Jadi perkara aja deh. Nah, di sini langsung PHP. PHP terus echo, terus panggil si ininya MAS-nya, terus panggil. Nah, di sini panggil yang namanya semester. Nah, semester ini kita mau samain dulu di itunya sama atau enggak ya? Bentar. Kecil atau gede ya? Kadang dia suka ngaruh ya, tapi bentar kita dulu di database-nya. Semester S-nya kecil. Jadi S-nya kecil aja teman-teman. S. Nah, di sini udah. Jangan lupa ditutup pakai titik koma terus sini. Nah, di sini kita taruh di atas supaya rapi. Nah, di sini teman-teman bisa kontrol S dulu. Nah, jadi kita mau refresh di sini. Di sini ya. Sini. Dia NIM-nya itu nggak masuk teman-teman. NIM-nya dia, NIM itu di database, NIM itu kecil. Berarti kita tulis NIM-nya dulu kecil ya. Nah, NIM. Ctrl S, kita refresh lagi. Untuk penamaan itu sangat ini ya, guys, penting banget. Nah, di sini sudah tampil di semesternya ini. Nah, sebentar guys. Nah, ini si tampilannya udah tampil si datanya. Misalkan aku di sini mau menambahkan satu data ya, teman-teman. Satu data terus kita ke SQL dulu. Di tab yang mahasiswa kita insert. Terus sini aku menambahin si value-nya ini kosong ya. Si ID-nya. Terus kita kasih nama misalkan salsa. Terus di sini aku mau masukin NIM ya. 123456778. Terus sini ininya semesternya ini semester 1. Terus kita klik kirim atau go. Kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, dia sudah tampil. Nah, di sini kita bisa mengatur lebar dari si tabelnya ini. Misalkan teman-teman, nah di sini di bagian TR,
TD, di bagian TD berarti di bagian TR di PHP-nya. Oh, di sini sorry teman-teman. Di sini misalkan teman-teman mau pakai lebarnya memakai di sini nih. Di dalam TD-nya misalkan sini teman-teman memakai width ya. Width TH sama dengan 5%. Itu misalkan ya teman-teman. Kita Ctrl S. Nah, di sini bentar, aku agak bingung itu. Nah, di sini di bagian no juga kita mau aku tambahkan di sini ya teman-teman, yaitu PHP ya. Nah, ini nanti dihapus saja ya. Bentar, dihapus dulu. Biasanya suka begitu ya teman-teman. Jadi aku agak bingung. Terus echo, terus masukkan sini, bedanya itu dia no ya, dia no, terus ini, terus baru TD. Nah, Ctrl S, jangan lupa to di save, kita buka lagi dan kita refresh. Nah, ternyata di bagian no kita juga salah ya, di inline 30. Nah, kita lihat di database-nya. Di database-nya untuk no ya. Di TB user, di strukturnya. Enggak, di TB mahasiswa, salah, sorry guys. Di strukturnya dia memakai, yang pertama itu tampilannya dia memakai no. No itu dia belum masuk ya teman-teman, tapi di sini udah ada. Kita lihat di sini. Dia bukan pakai tanda petik, tetapi dia pakai ini dan ini. Nah, coba di sini. Ini seharusnya dia karena dia di situ belum ada no ya. Nggak ada no, adanya name sama nama. Nah, itu coba kita Ctrl S ya. Kita coba di refresh di ikonnya. Tetap teman-teman. Sebentar. Nah, ternyata teman-teman aku di sini belum menambahkan yang namanya yaitu sini ini plus no, di sini no plus seperti itu teman-teman. 2 aja nih plusnya. Nah, di sini udah, terus kita masukin di sini si Nah, di sini PHP terus echo ya, echo, terus dia pakainya panggil ini juga no, terus di sini udah ya PHP no, kita ini coba Ctrl S, terus kita refresh.
Nah, ini sudah muncul 1, 2, 3-nya. Terus kita kembali lagi, kita mau ukurannya ya. Ukurannya pakai sini width. Width-nya misalkan mau pakai, ini jangan pakai ini, pakai tanda petik ya. Pakai tanda petik 2, misalkan sini mau 5%. Ctrl S, kita refresh. Nah, dia jadi lebih kecil teman-teman. Oke. Nah, di sini teman-teman ada warning ya di bagian 628 ini ternyata ya. Kita lihat dulu. Di sini aku lupa menambahkan di bawah sini, seharusnya aku menambahkan yang namanya ini no ya teman-teman, no, terus jadinya no, terus ini. Nah, seperti ini teman-teman. Coba sini kita Ctrl S lagi, kita refresh. Bismillah. Tapi dia jadi nggak ada yang namanya data tadi ya, Excelnya itu ya, hilang teman-teman. Bentar. Oke, teman-teman, tadi itu kenapa di videonya itu tadi itu si tampilan si dari si action ini sama ini tuh gak muncul, itu karena tadi itu kan kita udah masukin action di sini. Terus ternyata sama aku si TD-nya aku hapus. Jadi nggak kepanggil, makanya dia nggak mau. Dan alhamdulillah tadi aku udah ngotak-ngatik juga di bagian sini, ternyata emang pas aku cek lagi ternyata emang salah, dan alhamdulillahnya ini bisa ya. Jadi kalau misalkan kita Excel, kita download, kita lihat di sini. Nah, kita buka. Nah, tuh benar. Ini benar guys, sesuai database ya. Oke. Bentar teman-teman. Oke, di video part ke-6 ini alhamdulillah kita sudah selesai ya teman-teman. Sudah selesai, dan ini juga tampilannya juga sudah masuk. Ini bisa di search juga ya teman-teman. Oke. Thank you for watching my video and see you the next video. Goodbye.